Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Kartika dengan NPM 5020416. Saya berasal dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemampuan komunikasi secara efektif. Kemampuan atau ability adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. Seorang individu akan sukses apabila mempunyai kemampuan komunikasi secara efektif dan baik. Komunikasi secara efektif merupakan salah satu aspek kepribadian yang berperan besar bagi keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pada kehidupan individu. Banyak kerugian dan kegagalan yang akan terjadi yang dapat dialami oleh individu yang disebabkan karena tidak adanya keefektifan dalam berkomunikasi. Mulyana dan Jalaluddin mengemukakan aspek-aspek komunikasi, yaitu pertama, sumber. Suatu sumber adalah orang yang mempunyai kebutuhan sosial untuk diakui sebagai individu hingga kebutuhan berbagai informasi yang orang lain dapat terpenuhi. Yang kedua itu penyajian, adalah suatu kegiatan internal seseorang untuk memilih dan merancang perilaku verbal dan nonverbal yang sesuai dengan aturan-aturan guna menciptakan suatu pesan. Yang ketiga itu ada pesan, merupakan informasi yang harus sampai dari sumber ke penerima. Yang keempat itu ada saluran. Saluran adalah alat fisik yang menjadi penghubung antara sumber dengan penerima. Yang kelima itu penerima, orang yang menerima pesan. Yang keenam itu penyajian balik, yaitu proses internal penerima dan pemberi makna kepada perilaku sumber yang mewakilinya. Terakhir itu respon penerima. Hal ini menyangkut tindakan apa yang penerima lakukan setelah menerima pesan dari sumber. Kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Keefektifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuannya yang diinginkan itu dicapai dengan jelas. Menurut Stewart, ada 5 hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif. Yang pertama itu pemahaman. Arti pokok pemahaman adalah penerimaan yang cermat atas kandungan rangsangan seperti yang dimaksudkan oleh si pengirim pesan. Dalam hal ini, komunikator dikatakan efektif apabila menerima pemerolehan pemahaman yang cermat atas pesan yang disampaikan. Yang kedua itu kesenangan. Tidak semua komunikasi ditunjukkan untuk menyampaikan maksud tertentu. Sebenarnya, tujuan dari mazhab analisis transaksional adalah sekadar berkomunikasi dengan baik dengan orang lain untuk menimbulkan kesejahteraan bersama. Yang ketiga itu mempengaruhi sikap. Tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai situasi, kita berusaha mempengaruhi sikap orang lain dan berusaha agar orang lain memahami ucapan kita. Proses mengubah dan merumuskan kembali sikap atau pengaruh sikap berlangsung terus seumur hidup. Yang keempat itu memperbaiki hubungan sudah menjadi keyakinan umum bahwa bila seseorang dapat memilih kata yang tepat, mempersiapkannya jauh sebelumnya dan mengemukakannya dengan tepat pula, maka hasil komunikasi yang sempurna dapat dipastikan. Namun keefektifan komunikasi secara keseluruhan masih memerlukan suasana psikologis yang positif dan penuh kepercayaan. Bila hubungan manusia dibayang-bayangi oleh ketidakpercayaan, maka pesan yang disampaikan oleh komunikator yang paling kompeten pun bisa saja berubah makna. Yang terakhir itu adalah tindakan. Mendorong orang lain untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan yang kita inginkan merupakan hasil yang paling sulit dicapai dalam komunikasi. Faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Yang pertama itu situasi. Situasi yang dimaksudkan adalah hal-hal yang menyangkut keadaan atau kondisi saat pembicara sedang berlangsung. Kemudian itu ruang. Hal ini tentang tempat di mana sedang berbicara, misalnya di dalam ruangan, gedung, ataukah di luar ruangan seperti lapangan. Kemudian itu ada waktu. Dimaksudkan dengan waktu di sini adalah di samping waktu yang sebenarnya itu apakah pagi, siang, sore atau malam, juga tentang isi materi yang akan dibicarakan, apakah hal tersebut masih aktual ataukah sudah basi. Yang keempat itu tema. Sebuah tema sangat penting artinya dalam suatu pembicaraan, sehingga di dalam pembicaraan seorang pembicara dapat fokus atau terarah. Yang kelima itu ada isi atau materi. Isi pembicaraan hendaknya sesuai dengan tema yang telah dipersiapkan dengan mantap sebelumnya dan menarik minat pendengar. Dan yang terakhir itu ada teknik penyajian. Teknik yang dimaksud di sini adalah cara-cara yang digunakan oleh si pembicara. Misalnya itu kemampuan menggunakan bahasa lisan dengan baik, terus ekspresi yang menarik, stressing atau kemampuan seseorang pembicara untuk memberikan penekanan pada masalah-masalah inti atau pentingnya di dalam pembicaraan. Dan yang terakhir itu kemampuan memberikan refreshing atau intermezzo. Pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. Belajar adalah suatu proses melihat, mengamati, atau memahami sesuatu yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Bahasa adalah sistem lambing bunyi yang arbitrer, dan bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi dalam komunitas manusia dengan merujuk pada keberadaan sebagai produk budaya.
Prestasi belajar adalah hasil perubahan kemampuan yang dicapai dari suatu kegiatan belajar yang dapat diukur dengan alat atau tes. Dari tabel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap penyajian materi pembelajaran yang lain, karena bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar resmi dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kaitannya dengan komunikasi efektif sudah sangat jelas. Bahan penyajian dalam kompetensi dasar bahasa Indonesia banyak yang memerlukan kemampuan komunikasi yang baik. Siswa memiliki motivasi yang kuat untuk berkomunikasi, karena mereka menyadari bahwa komunikasi merupakan alat untuk membina hubungan. Tetapi juga ada hambatan dalam melakukan proses tersebut, yaitu siswa kurang bisa mendengarkan dan mengkomunikasikan pikiran secara jelas karena tidak terlatih. Akibatnya siswa kurang mempunyai banyak teman dan kurang bergaul, kemudian tidak bisa mengembangkan diri terhadap informasi-informasi yang ada.